Om Swastiastu. Nama saya Ida Bagus Dewa Santosa OS, kelas 8B, nomor absen 28. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi IPS bab 1, yaitu adalah mengenal wilayah Asia Tenggara. Dan ini dia. Yang ASEAN terdiri dari 11 negara, 10 negara resmi dan 1 negara yang masih mengajukan permohonan. Nah, negara-negara tersebut adalah yang pertama Indonesia, Singapura, Filipina, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan Timor Leste yang belum resmi. Nah, yang kedua itu ada ciri bentuk ASEAN. Nah, ciri-ciri bentuk ASEAN itu ada 4. Ada compact, ada fragmented, ada elongated, dan protruded. Nah, compact itu adalah hampir bentuk semua satu negara itu hampir berbentuk seperti lingkaran. Contohnya seperti Kamboja. Yang kedua ada fragmented, yaitu adalah berbentuk kepulauan yang berpisah-pisah. Contohnya itu adalah negara Indonesia. Yang ketiga ada elongated, itu adalah negara yang bentuknya memanjang. Contohnya seperti negara Vietnam. Yang keempat ada protruded yang bentuknya lebih kompleks dan beragam. Biasanya terdapat tangan yang memanjang. Contohnya seperti Thailand dan Myanmar. Nah, di subtopik ini kita akan saya akan menjelaskan 4 materi. Yang pertama, letak luas dan batas ASEAN, iklim dan bentang alam Asia Tenggara, sejarah berdirinya ASEAN, dan tujuan berdirinya ASEAN. Yang pertama adalah letak luas dan batas ASEAN. Nah, letak geografis ASEAN dihimpit oleh 2 samudra dan 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak astronomis ASEAN itu 20 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 95 derajat BT sampai 141 derajat BT. Luas wilayah ASEAN itu adalah 2.256.781 km². Batas-batas wilayah ASEAN di bagian utara ada kawasan Asia Timur dan Samudra Pasifik. Di bagian selatan ada Samudra Hindia dan benua Australia. Di bagian barat ada kawasan Asia Selatan dan Samudra Hindia. Di bagian timur ada Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Yang kedua ada iklim dan bentang alam. Nah, berdasarkan letak astronomisnya, yaitu adalah 20 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 95 derajat BT sampai 141 derajat BT, maka sebagian besar wilayah di ASEAN mempunyai iklim tropis. Namun, pada negara Myanmar memiliki iklim subtropis. Kondisi musimnya dipengaruhi oleh pergerakan angin muson setiap 6 bulan sekali. Nah, kawasan ASEAN terletak di antara pertemuan jalur pegunungan muda Sikrum Pasifik dan Sikrum Mediterania yang menyebabkan seringnya terjadi bencana alam, tektonisme, dan vulkanisme. Pada beberapa kawasan di ASEAN, negara-negara tersebut memiliki dataran tinggi dan dataran rendah. Contohnya, dataran tinggi Dieng di Sumatera bagian timur, yaitu di Indonesia, dataran tinggi Korat di Thailand, dan dataran tinggi Tonkin di Vietnam. Nah, yang ketiga ada sejarah berdiri ASEAN. ASEAN atau singkatan dari Association of Asian Nations dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 yang disertai dengan ditandatanganinya Deklarasi Bangkok. Pembentukan ini berawal dari pertemuan 5 menteri luar negeri di Asia Tenggara pada tanggal 5 sampai 8 Agustus 1967. Nah, menteri-menteri perwakilan tersebut adalah yang dari Indonesia ada Adam Malik, dari S. Raja Ratnam ada Singapura, dari Filipina ada Narcisco Ramos, dari Malaysia ada Tun Abdul Razak, dari Thailand ada Tanat Koman. Setelah 5 negara tersebut resmi membentuk ASEAN, pada tanggal 7 Januari 1984, Brunei Darussalam resmi menjadi anggota ASEAN ke-6. Dilanjutkan dengan Vietnam resmi menjadi anggota ke-7, Laos dan Myanmar bersamaan resmi menjadi anggota ASEAN ke-8 dan 9, Kamboja resmi menjadi anggota ASEAN ke-10, dan yang terakhir Timor Leste. Namun, Timor Leste tengah mengajukan permohonan izin untuk masuk secara resmi menjadi anggota ASEAN.
Tujuan berdirinya ASEAN itu yang pertama ada mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, ada meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga, ada menyediakan bantuan satu sama lain dalam bentuk fasilitas latihan dan penelitian. Yang terakhir, ada memelihara kerjasama dengan organisasi regional dan organisasi internasional. Nah, suka dan duka pelajaran online ini adalah sukanya saya bisa lebih dekat dengan keluarga, lebih sering berinteraksi dengan keluarga, dan bisa bertanya kepada keluarga. Dukanya terbatasnya akses internet. Jika saya tidak mengerti penjelasan yang diberikan oleh guru, saya tidak bisa menanyakan penjelasan tersebut langsung tatap muka dengan guru. Dan yang terakhir adalah tidak bisa bertemu teman. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.